Berbicara mengenai fintech, tidak terlepas dari eKYC. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai eKYC, teman-teman dapat menyaksikan video sebelumnya untuk memahami terkait pengertian, sejarah, jenis, dan manfaat dari fintech. Berkembangnya fintech di seluruh belahan dunia membuat sebagian besar negara menetapkan aturan baru mengenai Know Your Customer atau KYC. Pelanggan di era sekarang lebih memilih menggunakan ponsel pintar dalam melakukan transaksi keuangan secara real-time untuk menghemat waktu. Maka dari itu, ketika pelanggan harus mendatangi kantor hanya untuk melakukan verifikasi, hal ini akan membuat mereka berpindah ke aplikasi lainnya yang lebih sederhana. Namun, proses KYC konvensional yang harus bertatap muka dan bertemu dinilai tidak efisien. Itu sebabnya berkembanglah sistem Electronic Know Your Customer atau eKYC. Lalu, apa itu eKYC? eKYC adalah prosedur untuk mengidentifikasi dan melakukan verifikasi identitas pelanggan secara digital atau online. Penerapan eKYC memberikan keuntungan bagi perusahaan fintech maupun pelanggan, antara lain: yang pertama, menghindari pencucian uang. eKYC dapat meminimalisir pencucian uang karena nasabah tidak bisa memalsukan dan memanipulasi data. Dalam rangka mengantisipasi pemalsuan data nasabah, eKYC diterapkan secara beragam, seperti melakukan panggilan video, mengirimkan foto wajah, serta memanfaatkan data kependudukan lewat data eKTP yang kini telah terintegrasi dengan data unik, seperti sidik jari dan retina, hingga menggunakan tanda tangan digital. Dengan demikian, potensi pemalsuan dan manipulasi data akan dapat dikurangi secara signifikan. Yang kedua, biaya yang lebih murah. eKYC dapat memangkas biaya operasional yang biasa dikeluarkan oleh perusahaan untuk proses verifikasi dan identifikasi calon pelanggan, seperti biaya kertas untuk cetak formulir dan biaya transportasi untuk pengiriman dokumen karena semua bisa dilakukan via online. Yang ketiga, akses layanan lebih cepat dan fleksibel. Saat pandemi seperti ini, situasi dan kebiasaan dalam pelayanan sedang berubah. Proses eKYC dapat dilakukan tanpa pertemuan langsung, sehingga dinilai lebih efisien bagi pelanggan. Yang keempat, proses pengenalan lebih cepat atau real-time. Seperti dari namanya, layanan eKYC dilakukan sepenuhnya dengan cara online. Artinya, data KYC dapat ditransfer secara real-time tanpa perlu intervensi manual. Proses KYC yang dilakukan secara manual dapat memakan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu untuk diverifikasi. Tetapi, proses eKYC hanya membutuhkan beberapa menit untuk melakukan verifikasi. Melalui proses eKYC yang cepat, aman, dan mudah, stakeholder perusahaan atau lembaga keuangan dapat menentukan dan mengambil keputusan yang tepat bagi para calon pengguna mereka. Sebaliknya, calon pengguna juga akan mendapatkan kemudahan dan keuntungan di perusahaan atau lembaga tersebut melalui proses verifikasi dan validasi yang singkat. Kemudian, bagaimana penerapan eKYC di Indonesia? Sampai saat ini, penerapan eKYC di Indonesia sudah mulai berjalan, sehingga memudahkan pelanggan untuk mendaftar sebuah layanan. Beberapa layanan fintech sudah mulai mengadopsi cara ini untuk mengidentifikasi pelanggan. Ada beberapa sektor yang saat ini sudah menerapkan eKYC di Indonesia. Di antaranya adalah perbankan, asuransi, fintech hingga pialang atau broker. Di sektor perbankan, eKYC dilakukan bagi nasabah yang hendak membuka rekening baru tanpa harus mengunjungi kantor cabang. Tidak hanya itu, eKYC juga dimanfaatkan industri perbankan untuk pengajuan kredit online, pencairan dana pensiun, hingga layanan digital customer service. Hal yang sama juga dilakukan di industri asuransi. Di industri fintech, utamanya yang bergerak di sektor P2P, eKYC akan memudahkan pelanggan. eKYC atau eKYC mutlak diperlukan agar sebuah lembaga layanan keuangan untuk dapat mengenal calon pelanggan dengan lebih efisien. Proses pengenalan calon pelanggan ini tidak hanya sebatas mengetahui nama dan alamat saja, tetapi berupa informasi menyeluruh dari calon pelanggan yang bersangkutan. Sebagaimana disebut dalam Peraturan Bank Indonesia, dengan melakukan proses eKYC, lembaga keuangan online akan dapat memetakan profil dan karakter transaksi nasabah. Tidak hanya itu,
Proses ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa identitas calon pelanggannya adalah benar dan sah. Oleh karena itu, praktiknya di Indonesia seringkali melibatkan berbagai identitas pendukung seperti KTP, foto secara real time, merekam suara, atau bahkan melakukan gerakan tertentu di depan kamera. Perkembangan vintage memang membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional. Namun, di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan. Dalam rangka menjaga pertumbuhan industri vintage serta meningkatkan kualitas dan daya saingnya, terutama di tingkat regional, salah satunya dibutuhkan iklim regulasi yang kondusif. Sampai saat ini, sejumlah peraturan teknis telah dikeluarkan oleh beberapa regulator sehubungan dengan perizinan, pengaturan dan pengawasan penyelenggara fintech di sistem pembayaran, P2P lending, inovasi keuangan digital, serta securities crowdfunding. Pendekatan regulasi yang integratif dan berbasis prinsip-prinsip yang mempertimbangkan inovasi, perkembangan bisnis model fintech, dan nilai tambah kepada pengguna dengan tidak meninggalkan aspek-aspek perlindungan konsumen dan mitigasi risiko, juga diharapkan dapat mendukung kemajuan dan daya saing industri fintech serta ekonomi digital Indonesia di tingkat global. Sebagai bagian dari ekosistem, penyelenggara fintech dapat mendorong hal ini melalui peningkatan dialog dan kolaborasi dengan regulator, serta penegakan perilaku inovasi keuangan digital yang baik dan bertanggung jawab. Beberapa regulasi terkait fintech yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia antara lain PBI nomor 18/40/PBI/2016 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Berikutnya, PBI nomor 19/12/PBI/2017 tahun 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, dan PBI nomor 20/6/PBI/2018 tahun 2018 tentang uang elektronik. Selanjutnya juga terdapat Peraturan Anggota Dewan Gubernur nomor 21/18/PADG/2019 tentang implementasi standar nasional Quick Response Code untuk pembayaran. Dan terakhir ada juga PBI nomor 22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran yang akan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2021. Beberapa regulasi terkait fintech yang dikeluarkan oleh OJK antara lain: yang pertama, POJK nomor 77/POJK.01/2019 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Yang kedua, POJK nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/SEOJK.02/2019 tentang mekanisme pencatatan penyelenggara inovasi keuangan digital. Yang keempat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang regulatory sandbox. Yang kelima, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 22/SEOJK.02/2019 tentang penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital. Yang keenam, Roadmap Inovasi Keuangan Digital dan Rencana Aksi 2020 hingga 2024. Dan yang ketujuh, POJK nomor 57/POJK.04/2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Regulasi lain yang mendukung perkembangan fintech di Indonesia antara lain: yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.05/tahun 2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik.
Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang keempat, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan. Dan yang terakhir, Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Nah, itu dia sedikit informasi mengenai eKYC dan regulasi fintech yang diterapkan di Indonesia. Semoga bermanfaat.